Okay, good morning, class. How do you feel today? Hopefully that all of you are fine. For today, we are going to complete the program of our semester by learning about song. So here in this activity, you are going to know about song, and also I'm going to show you how to learn a song by knowing its synopsis. By knowing its synopsis, yeah. So the song is in English is a composition of tone, yeah, or sound art in a sequence, combination, and temporal relationship usually accompanied by a musical instrument to produce musical composition that contains unity and continuity, which are one. Songs can also be a medium for conveying criticism about the situation in society. Moral values are usually implied in the lyrics made by songwriters. Ya, jadi ini udah tahu kalau lagu itu sebetulnya ada komposisi nada-nada atau suara-suara dalam satu kesatuan atau kombinasi yang merupakan suatu bentuk hubungan yang temporal. Ya, di sini biasanya di dalam sebuah lagu itu seringkali penulisnya menyertakan moral values juga. Jadi song itu sebetulnya sudah seperti saya jelaskan di materi sebelumnya yang mengenai ballad, ya. Jadi lagu itu bisa diklasifikasi, can be classified into narrative, ya. Because the lyrics of a song usually contain or part of a ballad atau knowing as balada in Indonesia. Jadi syair-syair lagu itu kan seringkali atau ada yang berupa balada. Misalnya seperti syair-syair lagu Bimbo itu balada, dalam Inggrisnya ballads. Sudah saya terangkan di YouTube yang kemarin, ya. Jadi song atau liriknya ini akan kita pelajari. So we are going to learn about the content of its lyrics, ya. Because the lyrics of in a song actually still can be input into narrative. Jadi lirik sebuah lagu itu masih bisa dimasukkan ke dalam kelompok naratif. Memang dia naratif karena ada balada tadi, ya. Oke, setelah ini dibaca semua, kamu akan melihat juga bahwa generic structure-nya dari sebuah lagu itu dalam bahasa Inggris biasanya diikuti dengan intro atau the first part of the song where the singer's voice is not heard, only the instruments. Lalu ada juga di dalam lagu itu ada verse atau syair yang dikatakan dalam sebuah bentuk stanza. The introductory part of the chorus bridge itu juga ada di bagian lagu, ya. Jadi refrainnya juga refrain dalam bentuk lagu itu bisa berupa atau dikatakan sebagai chorus. Itu juga akan menggunakan beberapa mungkin klasifikasi dari bagian dari sebuah verse, ya, lirik. Jadi kita akan mengetahui konten-konten lagu atau berupa syair balada tadi dalam sebuah lagu dengan melihat lirik-liriknya, ya. Di sini kita mengetahui bahwa language feature of a song also have linguistic characteristic. Jadi di dalam sebuah syair lagu itu ada ciri-ciri linguistiknya juga, ya. As follows, misalnya imaginary itu ada parable or imagination, describes feelings or emotions, meaning that a song usually tries to describe the feelings that the writer feels. Itu ada juga rhythmnya. Jadi ada semacam imagery, ada rhythm juga. The rhythm here is used to create a mood. Ya, jadi lagu itu sebetulnya complicated, ya.
Di samping dia ada konten dari bentuk syair-syairnya yang diperhatikan untuk sebuah kesatuan syair dalam konotasi naratif, tapi dia juga mempunyai imajinasi yang menggambarkan sebagai bentuk perasaan atau emosi dari orang yang menciptakan lagu itu. Ya, ada juga dikatakan sebagai metafor di sini, ya, yang semacam at first glance the two things that are compared are not related, but actually there are similarities between the two things. Nih, seperti ini. Ada juga mungkin kamu bisa menemukan hiperbola, hyperbole. A thing is described exaggeratedly, sometimes tickling because it's too much. Seperti itu. Oke, saya rasa ini nanti bisa ditelusuri dalam apa sumber-sumber internet kalau kamu merasa belum bisa menyalin dari sini yang sudah saya sajikan. Kita bisa melihat contohnya dalam bentuk sinopsisnya ya. Ini lagu dari Beatles yang saya ambil, In My Life. Lalu kita lihat syairnya di sini. There are places I remember all my life through some have changed. Some forever, not for better. Some have gone, not some remain. Jadi kamu lihat di sini ada beberapa bagian dari verse-nya yang sebunyi, ya sebunyi. Karena memang dalam sebuah bentuk syair lagu itu seringkali menggunakan bentuk ballads ya seperti itu. Jadi kamu bisa lihat di sini ada bunyi-bunyi yang sebunyi. Nah, ini nanti selesai dari syair ini, kamu akan melihat bagaimana membuat song sinopsisnya. So, song synopsis itu sebetulnya actually is the summary or the description of the song itself, ya. The description of the content of the song, ya. Jadi sinopsis itu sebetulnya bentuk gambaran atau deskripsi dari konten isi lagu itu. Kamu lihat di sini Beatles menyajikan In My Life itu artinya adalah the song is about someone who's having a nostalgia. Jadi ini yang dititipkan pesannya oleh Beatles tentang nostalgia, kondisi nostalgia pada suatu hal. The writer told us about his profound feelings about places he will remember and he will always be lasted in his mind. Jadi dia mengingat-ingat atau bernostalgia tentang beberapa tempat yang pernah mereka kunjungi atau tempati. Though some have changed, the changes may not be for the better, but they will always be meaningful for him. Jadi tempat-tempat yang ada itu sudah banyak berubah, beberapa bagian, dan itu merupakan suatu bentuk tempat yang sangat berarti bagi laki-laki itu. Some of the places are gone. Beberapa tempatnya juga sudah hilang, mungkin karena sudah tua, bangunannya sudah dihancurkan, diganti dengan yang baru. But some still remain as it was. Tapi ada juga sebagian yang masih tertinggal, ya, tersisa. Regarding places that are full of memories. Ada juga tempat-tempat itu yang berkenaan dengan kenangan-kenangan, ya. Though some part of it have changed, tapi ada juga dari bagiannya yang sudah berubah. The memories stored are still intake. Jadi memori-memori yang sudah tersimpan itu masih tetap ada, ya. In memories of friendship and romance, some may have been lost, some still exist. Terhadap kenangan-kenangan pertemanan atau percintaan, itu masih ada juga yang sudah hilang, tapi ada juga yang masih tertinggal. The writer can still recall his friends and lovers and he loved them all. Jadi si pengarang lagu ini masih bisa mengingat-ingat teman-temannya dan kekasih-kekasihnya, dan dia sangat menyayangi mereka semua. But to compare them with his lover, the writer still loves his lover more.
Nah, dalam lagu ini diterangkan bahwa ternyata si pengarang lagu ini lebih mengingat atau lebih apa ya, lebih terkesan dengan apa tuh kenangan-kenangan dengan kekasih-kekasihnya daripada dengan teman-temannya. Ini dikatakan seperti itu. The story of the past with his friends who are dead and still around will be remembered by the writer. Jadi cerita-cerita masa lalu dengan teman-temannya yang sebagian mungkin sudah ada yang mendahului itu masih teringat-ingat gitu, masih diingat-ingat oleh si pengarang. But the things his story, but he thinks his story with his lover is sweeter than the story of his friendship. Ternyata menurut pengarang dia menyatakan lagu ini untuk apa ya, mengekspresikan perasaan perasaan cintanya yang lebih besar terhadap kekasihnya yang dia cintai itu daripada teman-temannya. Nah, ini kamu bisa dengar juga di YouTube lagu ini. Silahkan melihat judulnya In My Life oleh The Beatles ya. Maaf kalau saya tidak bisa menyertakan videonya karena berhubung dengan keterbatasan waktu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya harap kamu bisa menikmati bagian dari pembelajaran yang terakhir ini sebagai penutup dari kegiatan kita 1 tahun pelajaran. Oke, terima kasih. Bye.